Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sudut Lain. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca voltase pada ampermeter digital. Maaf, maksud saya ampermeter analog ya. Tapi di sini kita akan menggunakan cara yang paling mudah ya, tanpa rumus-rumus. Sebenarnya saya sendiri tidak begitu paham pada elektronik ya, tetapi ya untuk sekedar baca-baca voltase, mengecek voltase baterai, listrik, dan kabel putus yang gitu-gitu saya paham ya sedikit-sedikit. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas ya. Yang pertama ini ada kutub negatif, kemudian ada kutub positif. Nah, ini dipergunakan untuk ketika kita akan mengukur listrik dengan arus DC ya, arus yang searah seperti baterai, aki, atau dari adaptor yang sudah berarus DC. Ini jangan sampai terbalik ya ketika kita akan mengukur listrik DC. Kemudian di sini terlihat angka-angka ya, ada 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, dan 250 sampai 1000. Nah, ini untuk besaran listrik yang akan kita ukur. Misalnya kita akan mengukur tegangan baterai yang bernilai 12 volt. Nah, berarti kita harus mengarahkan petunjuk strip ini pada angka di atas 12 volt ya, berarti 50 volt. Kenapa tidak di angka 250 volt? Nah, karena sebenarnya bisa ya kalau misalnya kita akan mengukur listrik baterai yang bernilai 12 volt, tapi kita arahkan ini di 250 volt, bisa saja ya. Tetapi untuk pembacaannya nanti akan sulit karena pergerakan jarumnya itu akan sedikit, dan sehingga akurasinya itu jadi sedikit kurang ya. Apalagi kalau di angka 1000 volt. Jadi makin sedikit aja ini nanti naiknya. Yang terbaik itu kita arahkan ini pada angka yang paling mendekati pada listrik yang akan kita ukur, tetapi harus di atasnya ya. Nanti kalau misalnya kita akan mengukur voltase aki 12 volt, tapi kita arahkan ini pada angka 10, nanti jarumnya itu akan melebihi dari apa yang ada di sini ya. Jadi istilahnya itu overload mungkin ya. Jadi jarumnya itu mentok sini karena melebihi dari batas yang telah kita setting di sini. Untuk pembacaannya, misalnya kita akan mengukur baterai 12 volt. Jadi kita arahkan di angka 50 ya. Nah, di sini. Untuk pembacaannya, cara mudahnya ya, karena ini ribet banget ya karena banyak sekali angka-angkanya. Kita lihat di sini kan 50, berarti kita cari saja di sini yang angka 50. Nah, ini 50. Nah, jadi ini yang kita lihat angka-angka ini 50, 40, 30, 20, 10. Nah, begitu caranya agar mudah, gak pakai rumus-rumus ya, langsung aja lihat angka-angka di sini. Nah, biasanya ini ada 50, 40, 30. Kalau misalnya kita akan mengukur baterai 5 volt, kita geser ini ke angka 10 ya, karena 10 itu paling mendekati pada angka 5 volt tapi memiliki nilai di atasnya. Kalau di angka 10 berarti kita lihat di sini yang angka 10-nya. Nah, ini 10, 8, 6, 4. Nah, yang ini. Kemudian kalau misalnya baterainya 1,5 volt, berarti kita di angka 2, sini 2,5 ya. Kita lihat di sini angkanya.
Nah, karena di sini berhubung tidak ada angka 2,5 volt, nah di sini ada angka 250 volt. Bayangkan saja ini adalah 2,5. Kita anggap di sini ada komanya, jadi 2,5, 2,50. Jadi ini 2 volt. Ini 1,5 volt, 1 volt, berarti ini 0,5 volt ya. Nah, begitu cara mudahnya. Jadi gak usah pakai rumus-rumus. Jadi lihat aja langsung di sini ada. Begitu. Untuk pengukuran listrik AC-nya sama saja ya, untuk sama dengan pengukuran listrik DC, tetapi ini harus diarahkan di yang titik-titik AC ini, AC volt. Nah, di sini. Tapi kalau untuk AC itu tidak begitu ribet ya, tinggal colok aja, tidak ada positif negatif, bebas. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan pada baterai alkalin ini. Nah, di sini tertulis bahwa baterai ini memiliki voltase kurang lebih 1,5 volt ya. Berarti kita di sini setting di 2,5 volt ya, karena angka ini paling mendekati. Kalau untuk 0,5 kekecilan, untuk 10 kebesaran, jadi kita ambil yang paling dekatnya saja. Oke, kita coba tes. Kutub positif pada positif ya, yang merah ini, dan yang negatif yang hitam. Kita coba. Nah, pas ya, 1,5 volt. Ada di angka 150 ini. Kita coba lagi yang aki ya. Di sini ada sebuah aki sepeda motor dengan voltase 12 volt ya. Tapi entah sekarang udah berkurang atau tidak voltasenya, kita cek saja dengan ampermeter ini ya. Untuk karena akinya itu bernilai 12 volt, berarti kita harus arahkan ini ke angka 50 ya. Oke. Dan sekarang kita hubungkan seperti tadi, kutub negatif yang hitam dan positifnya yang merah. Nah, kita lihat, berarti ini berada di angka 12 volt, pas ya. Ini kan tadi ada di sini ya. Kita bacanya yang ini, yang 50 volt, berarti 10, 11, 12. Untuk ini kan 15, berarti ini 12, pas 12 volt ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terhibur dan syukur-syukur kalau bermanfaat. Tapi apabila mungkin ada kesalahan atau mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.